Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xiao Yan berdiri di jalan yang luas di dalam akademi dalam. Dia menyaksikan para siswa yang dipenuhi dengan vitalitas datang dan pergi, dan wajahnya yang agak dingin karena telah berlama-lama di daerah sudut hitam selama beberapa bulan, akhirnya menjadi jauh lebih hangat. Meskipun atmosfer kompetitif di dalam akademi dalam cukup kuat, itu benar-benar seperti surga jika dibandingkan dengan wilayah sudut hitam yang kejam. Orang yang mengikuti Xiao Yan ke akademi dalam masih Medusa, yang terus mengikuti di samping Xiao Yan. Kedua orang ini berdiri di jalan utama tempat orang-orang datang dan pergi tanpa rasa was-was. Secara alami, mereka menarik banyak tatapan terkejut dan penasaran yang tak terhitung jumlahnya. Dengan penampilan Medusa yang cantik, seperti iblis, dia secara alami memiliki daya pikat yang tidak biasa yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata kepada siswa-siswa muda yang telah tinggal di Menara Gading. Beberapa remaja atau pria muda merasakan minat yang besar kepada wanita dewasa. Inilah yang disebut kesukaan pada perasaan kakak perempuan. Medusa tampaknya benar-benar mengabaikan semua tatapan kagum dari sekelilingnya. Wajahnya yang mempesona dan cantik masih sedingin es. Aura dingin yang menyebar ke seluruh tubuhnya yang benar-benar membuat orang lain menjauh juga menyebabkan beberapa orang yang berani, yang memiliki pikiran untuk memulai percakapan dengannya, untuk mengabaikan gagasan seperti itu. Meskipun Medusa bisa mengabaikan tatapan dari sekelilingnya, Xiao Yan masih merasa agak tidak berdaya. Karena yang pertama mengikutinya dari dekat, tatapan itu tidak bisa membantu tetapi jatuh ke arahnya. Namun, tatapan yang menoleh padanya secara alami bukanlah keheranan tetapi kecemburuan yang sangat murni dan semacam kecemburuan di dalam hati seorang pria. Seseorang yang mampu memiliki kecantikan semacam itu, yang dapat membawa kehancuran bagi suatu negara, sebagian besar merupakan musuh bersama di hati manusia. Xiao Yan hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya di hadapan tatapan yang mengandung jejak permusuhan. Dia secara alami tidak akan mencari-cari kesalahan siswa-siswa itu, yang lebih muda darinya. Oleh karena itu, setelah dia mengidentifikasi arahnya, dia melambai ke Medusa sebelum cahaya perak muncul di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia menghilang di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya. Hanya setelah kedua orang itu menghilang, suasana tenang di sekitarnya dipecah oleh banyak percakapan yang hening. Orang itu sangat cepat. Kedua orang ini tampaknya bukan siswa akademi dalam, kan? Namun, pria itu terlihat sedikit familiar. Beberapa orang mengedipkan mata dengan ragu-ragu saat mereka mencoba mengingat dengan sekuat tenaga. Benar, saya ingat. Bukankah dia pemimpin Pans Gate, Xiao Yan? Teriakan terkejut tiba-tiba terdengar. Tiba-tiba, banyak orang memiliki ekspresi pemahaman yang tiba-tiba di wajah mereka. Semua orang saling memandang saat kegembiraan muncul di mata mereka. Banyak orang mengagumi sosok misterius legendaris yang biasanya tidak bisa dilihat ini. Dalam pertempuran besar untuk bertahan hidup di akademi dalam saat itu, pemuda ini pada dasarnya telah membalikkan keadaan. Hasil pertempuran yang begitu mempesona menyebabkan para siswa ini merasakan darah panas mereka mendidih hanya dengan mendengarnya. Cek, tidak heran dia bisa mendapatkan kecantikan seperti itu untuk diikuti di sampingnya. Dia sebenarnya senior Xiao Yan. Cukup banyak orang yang diam-diam menamparkan bibir mereka setelah mengetahui identitas Xiao Yan. Mereka segera menghela nafas dalam hati mereka. Tampaknya hanya pahlawan yang ditemani oleh wanita cantik. Xiao Yan secara alami tidak mendengar berbagai percakapan para siswa itu. Setelah meninggalkan tempat di mana semuanya terjadi, dia bermanuver dengan kecepatan seperti kilat ke area jauh di dalam akademi dalam tempat penatua pertama Su Qian berada. Ketika Xiao Yan memasuki ruang kerja yang biasanya digunakan Su Qian, yang terakhir juga menemukan jejaknya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan yang pertama masuk dan tidak bisa menahan senyum. Dia baru saja akan bangun saat pandangannya tertuju pada Medusa yang berada di belakang Xiao Yan. Hehehe, penatua pertama tidak perlu khawatir. Aku sudah menyelesaikan masalah di antara kita berdua. Xiao Yan melihat wajah Su Qian yang tiba-tiba mengeras, dan buru-buru membuka mulutnya untuk tertawa. Dia tahu bahwa Su Qian sangat takut pada Medusa di dalam hatinya. Bagaimanapun, wanita ini benar-benar membuatnya merasakan bahaya.
Tubuh tegang Sukian hanya diam-diam sedikit rileks setelah mendengar ini. Meskipun sebagian besar fokusnya masih tertuju pada Medusa, dia mampu memperlihatkan senyuman di wajahnya saat dia berbicara. Kamu telah pergi selama beberapa bulan sekaligus. Jika bukan karena saya memiliki kepercayaan pada Anda, saya akan benar-benar berpikir bahwa Anda telah dihabisi secara diam-diam oleh orang-orang di wilayah Black Corner. Xiao Yan tersenyum dan perlahan masuk ke ruang kerja. Setelah itu, dia duduk di kursi di depan Sukian dan berbicara sambil tersenyum. Tetua pertama tidak perlu berbohong padaku. Bagaimana bisa Akademi Dalam tidak merasakannya saat aku membuat keributan besar di wilayah Sudut Hitam? Sukian kaget. Dia segera tidak bisa menahan tawa saat dia menggelengkan kepalanya. Dia berkata, anak kecil, kamu memang bukan orang biasa. Anda sekarang telah menduduki kota Feng, mengatur lelang pil obat yang sangat besar, dan menarik perhatian lebih dari setengah wilayah Sudut Hitam. Akademi Dalam secara alami perlu memberi perhatian. Xiao Yan mengangguk. Menjadi dua makhluk besar yang bersebelahan, Akademi Dalam secara alami perlu menjaga kewaspadaan yang luar biasa untuk wilayah yang kacau itu. Awalnya, menurut rencana Akademi Dalam, kota Feng itu terletak terlalu dekat dengan Akademi Dalam dan tidak akan mengizinkan faksi dalam wilayah Sudut Hitam untuk menempatinya. Ini untuk menghindari masalah tidak perlu yang mungkin muncul di masa depan. Namun, karena hubungan Xiao Yan, kota Feng akhirnya menjadi milik Gerbang Xiao. Meskipun demikian, beberapa taktik pemantauan penting tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, Sukian dan yang lainnya perlu memikirkan keselamatan seluruh akademi. Apa rencanamu sekarang setelah kamu kembali? Namun, secara tegas, Anda masih menjadi murid Akademi Batin kami. Melihat tanggalnya, Anda belum lulus. Namun, Anda belum pernah berlatih di Inner Academy. Perilaku semacam ini cukup untuk memungkinkan saya memberi Anda gelar siswa yang buruk. Sukian pertama kali mengajukan pertanyaan sebelum segera memutar matanya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum malu. Dia juga agak tidak berdaya saat dia berbicara dengan senyum pahit. Penatua pertama juga harus tahu bahwa Akademi Dalam tidak lagi memiliki banyak manfaat bagiku. Sukian meringkuk mulutnya. Kekuatan Xiao Yan saat ini tidak akan bisa meningkat banyak di dalam Akademi Dalam. Bahkan berlatih sepanjang hari di bagian bawah Blazing Sky Key Refining Tower tidak akan memiliki banyak daya tarik bagi Xiao Yan yang memiliki Valen Heart Flames yang sebenarnya. Namun, dia masih merasa sedikit tidak senang ketika memikirkannya. Orang ini benar-benar tidak melakukan pekerjaan yang jujur. Tetua pertama, saya mungkin akan kembali ke Kekaisaran Jiama dalam 2 bulan ini. Tatapan Xiao Yan menatap Sukian saat dia berbicara dengan ekspresi yang semakin serius. Sukian sedikit terkejut. Dia mengerutkan alisnya sedikit saat dia menyuarakan pikirannya. Apakah kamu sudah kembali ke Kekaisaran Jiama? Begitu cepat, Xiao Yan menghela nafas pelan dan berbicara dengan suara lemah. Aku sudah pergi selama 3 tahun. Beberapa dendam akhirnya harus diselesaikan. Tentu saja aku tidak bisa mengatakan apa-apa untuk menghentikanmu jika menyangkut masalah seperti itu. Meskipun kekuatan Anda saat ini meningkat, Anda harus tetap bertindak hati-hati. Misty Cloud Sekte memiliki fondasi yang sangat dalam di dalam Kekaisaran Jiama, dan kekuatannya terlalu besar. Terlebih lagi, Yunsan itu adalah elit sejati Dozong. Jika Anda bertindak ceroboh, kemungkinan besar Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Saya tahu bahwa kemungkinan besar Anda berpikir untuk meningkatkan kekuatan Anda dan membalas dendam ketika Anda tiba di Akademi Jianan saat itu. Setelah 3 tahun ini, Anda sudah bukan lagi pemuda yang penuh dengan semangat. Sukian merenung sejenak sebelum berbicara dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan akan mengingat ajaran penatua pertama jauh di dalam hati saya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda selama beberapa tahun terakhir ini. Xiao Yan merasa sedikit tersentuh di hatinya saat mendengar pengingat tulus Sukian. Dia berdiri dan membungkuk ke Sukian dengan ekspresi serius. Perhatian dan kebaikan yang diberikan Sukian kepadanya beberapa tahun ini saat dia berada di akademi adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun. Bantuan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia remehkan. Hehehe, mengapa kamu mengatakan semua ini? Anda adalah murid Akademi Batin kami. Semua hal ini berada dalam tanggung jawab saya. Sukian tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia menatap wajah muda itu sebelum tiba-tiba mendesah, aku sangat iri pada Yao Zunze.
Dia benar-benar dapat menemukan murid yang luar biasa. Hehehe, sejujurnya, aku juga punya niat seperti itu saat itu. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera berbicara dengan tulus, tetua pertama juga seorang guru yang baik yang tidak dapat meminta lebih banyak di hati Xiao Yan. Su Qian tersenyum dan berkata, kamu akan pergi. Adakah yang bisa saya bantu? Xiao Yan mengusap kepalanya dan berbicara dengan senyum malu, sebenarnya tidak banyak. Hanya saja saya berharap tetua pertama dapat membantu saya menjaga gerbang Xiao setelah saya pergi. Ini bukan tempat pengembangan yang buruk. Setelah saya menyelesaikan masalah ini di Kekaisaran Jiama, saya akan secara resmi mengirim seseorang untuk mengambil alih. Namun, sebelum ini, penatua pertama mungkin perlu membantu menjaganya. Lagi pula, Anda juga harus tahu tentang jenis tempat wilayah sudut hitam itu. Tanpa aku duduk-duduk, kemungkinan kota Feng akan ditempati oleh faksi lain dalam waktu singkat. Anak kecil, kamu benar-benar ingin aku, seseorang dari Akademi Dalam, membantumu menjaga sebuah faksi di wilayah sudut hitam. Su Qian merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Namun, dia akhirnya mengangguk beberapa saat kemudian. Dia menyuarakan pikirannya, ini tidak terlalu merepotkan. Wilayah sudut hitam memiliki banyak faksi besar dan kecil yang dapat membentuk kekuatan yang bahkan Akademi Jianan akan kesulitan untuk melawan jika mereka bersatu, tetapi untungnya masing-masing dari orang-orang ini memiliki motif jahat dan mengalami kesulitan untuk bergabung tangan. Mengingat kekuatan kita, menjaga gerbang Xiao seharusnya tidak menjadi masalah. Kalau begitu, terima kasih banyak, tetua pertama. Xiao Yan bersukacita saat melihat Su Qian menganggukkan kepalanya, dan dia menangkupkan kedua tangannya untuk berterima kasih sambil menyeringai. Su Qian tersenyum dan segera berkata, meskipun saya tahu bahwa kembali ke Kekaisaran Jiama adalah masalah yang sangat penting bagi Anda tidak harus menyalahkan saya karena tidak memberikan banyak bantuan dalam masalah ini karena status khusus dari Akademi Jianan di benua. Xiao Yan bukanlah orang yang tidak masuk akal. Penatua pertama telah memberi saya cukup bantuan. Xiao Yan tertawa pelan. Dia secara alami tidak bermimpi bahwa Su Qian akan menggunakan kekuatan Akademi Jianan untuk membantunya membalas dendam. Bagaimanapun, akademi ini bukan miliknya sendiri. Su Qian tersenyum dan mengangguk saat dia melihat senyum ceria di wajah muda yang lembut, tampan, dan muda itu. Jarinya dengan lembut mengetuk meja. Sesaat kemudian, dia secara acak berkata, tentu saja, beberapa penatua, terutama mereka seperti Lin Yan yang telah dipromosikan dari seorang siswa, mungkin dalam namanya adalah penatua Akademi Dalam, tetapi mereka adalah individu bebas. Apapun yang mereka ingin lakukan secara alami tidak memiliki banyak hubungan dengan kita. Ini apakah kamu mengerti? Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Su Qian ini yang menunjuk ke arah tertentu. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Karena itu masalahnya, terima kasih banyak, tetua pertama. Xiao Yan berdiri di tangga batu setelah keluar dari ruang kerja elder pertama Su Qian. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan menghirup udara. Medusa mengikuti seperti bayangan di belakangnya. Wajah cantiknya dingin, dan tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Kadang-kadang ada sesepuh akademi dalam datang dan pergi dari ruang kerja. Orang-orang yang memiliki status yang cukup tinggi dalam akademi dalam, menghentikan langkah kaki mereka dan dengan penuh semangat mengobrol dan tersenyum dengan Xiao Yan. Mereka tidak memiliki sikap penatua sedikit pun yang mereka gunakan ketika berbicara dengan siswa biasa. Tentu saja, mereka dengan jelas tahu di dalam hati mereka bahwa apa yang mereka sebut status penatua sama sekali tidak berguna dalam menghadapi pemuda di depan mereka ini. Xiao Yan mengusir para sesepuh yang telah menyapanya sebelum dia diam-diam menghela nafas lega. Hanya beberapa bulan sejak mereka bertemu. Apakah mereka benar-benar perlu begitu hangat dan antusias? Kemana Anda harus pergi selanjutnya? Suara sedingin es yang mengandung beberapa ketidaksabaran terdengar dari belakang Xiao Yan. Sebenarnya Medusa yang telah menunggu lebih dari setengah hari. Aku pikir kamu ingin terus menjadi bisu. Xiao Yan berbalik dan mengamati alis vertikal Medusa di wajah cantiknya saat dia berbicara sambil tersenyum. Medusa sekali lagi menunjukkan wajah tegang saat menggoda Xiao Yan. Yang terakhir hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya saat ini. Dia berkata, ayo pergi. Kami akan melakukan perjalanan ke Pans Gate terlebih dahulu.
Saya tidak tahu kapan lain kali saya akan kembali setelah melakukan perjalanan ini ke Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, yang terbaik adalah saya menyelesaikan semuanya dengan benar. Xiaoyan mengangkat kakinya dan memimpin untuk berjalan keluar setelah dia berbicara. Medusa seperti hantu saat dia mengikutinya dari dekat. Kembalinya Xiaoyan ke Punch Gate secara alami menyebabkan Punch Gate segera mendidih. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni dari segala arah. Tujuan mereka adalah untuk memberikan sorakan hormat kepada pemimpin misterius yang hampir tidak dapat mereka lihat ini. Reputasi Xiaoyan saat ini di Akademi Dalam telah mencapai tingkat tertentu. Tidak ada siswa dari angkatan sebelumnya yang bisa mencapai level seperti itu. Wu Hao, Hu Jia, Lin Yan, Xiao Yu, dan orang-orang penting lainnya di eselon atas dari Punch Gate sekali lagi berkumpul di ruang pertemuan Punch Gate karena kembalinya Xiaoyan. Kamu membuat keributan besar begitu kamu kembali. Saat ini ada sejumlah saudara yang tidak diketahui dari Punch Gate menunggu di luar untuk mengungkapkan diri Anda. Xiao Yu menggelengkan kepalanya saat dia melirik Xiaoyan, yang duduk di kursi pemimpin, setelah mendengar suara melayang dari luar aula. Xiaoyan tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menyebabkan keributan besar hanya dengan menunjukkan dirinya sendiri. Anda telah menghilang selama beberapa bulan lagi kali ini. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang setelah kamu kembali? Lin Yang membuat gerakan besar saat dia duduk di kursinya dan memutar matanya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan diam. Dia segera berbicara dengan lambat, semuanya, kali ini, saya telah kembali untuk memberitahu Anda semua bahwa saya mungkin akan meninggalkan Akademi Jianan, dan kembali ke Kekaisaran Jiama dalam 2 bulan ini. Suasana kegembiraan asli di dalam aula segera menjadi hening setelah Xiaoyan berbicara. Semua orang saling memandang. Mereka juga tahu sedikit tentang masa lalu Xiaoyan. Oleh karena itu, mereka secara alami tahu apa yang ingin dia lakukan ketika mereka mendengar dia mengatakan bahwa dia akan kembali ke Kekaisaran Jiama. Karena itu, tidak ada yang membuka mulut untuk menahannya. Hu Jia akhirnya menjadi orang pertama yang berbicara setelah tetap diam untuk waktu yang lama. Begitu cepat, Xiaoyan tertawa getir saat dia menghadapi semua orang yang tiba-tiba menjadi jauh lebih pendiam. Dia menghela nafas, benar, saya sudah menyiapkan segalanya. Klan Xiao masih menungguku kembali. Saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Semua orang diam. Sesaat kemudian, banyak suara yang muncul seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan sebelumnya muncul, aku akan pergi denganmu. Xiaoyan tercengang. Dia memandang semua orang yang saling memandang dan merasakan hatinya menjadi hangat. Dia tersenyum dan berkata, saya juga berharap begitu. Namun, kali ini terlalu berisiko untuk kembali ke Kekaisaran Jiama. Kekuatan mistik Cloud Sekte mungkin tidak lebih lemah dari barisan orang-orang kuat yang telah dikumpulkan Han Feng untuk meluncurkan serangan diam-diam di Akademi 2 tahun lalu. Lagi pula, apa yang akan terjadi dengan Punch Gate jika kalian semua pergi? Ini darah dan keringat kami. Wu Hao dan Hu Jia segera menjadi putus asa saat mendengar ini. Aku sudah setuju denganmu saat itu kan? Lin Yan merentangkan tangannya dan tersenyum pada Xiaoyan. Tidak ada gunanya lagi bagiku untuk tetap di Akademi Dalam sekarang. Mungkin lebih baik bagiku untuk pergi dan pergi denganmu. Xiaoyan juga ragu sejenak saat melihat wajah tersenyum Lin Yan. Dia menganggukkan kepalanya dan berbicara, saya tidak akan mengucapkan kata-kata sombong. Saya diyakinkan dengan kekuatan Anda. Selain itu, tidak banyak gunanya bagimu untuk tetap berada di Punch Gate. Tidak apa-apa jika Anda mengikuti saya. Wajah Lin Yan tidak bisa menahan kedutan saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Apa yang dia maksud dengan tidak banyak gunanya dia tetap berada di Punch Gate? Apakah kata-kata orang ini tidak terlalu merusak? Bagaimana dengan saya? Bahkan orang ini bisa pergi, jangan bilang aku tidak bisa. Suara jernih yang lembut tiba-tiba terdengar. Xiaoyan menatap gadis kecil berpakaian putih yang berdiri dengan tangan di pinggangnya. Dia tidak bisa menahan keraguan sejenak. Meskipun kekuatan Zi yang memang lebih kuat dari Lin Yan, mereka tidak akan pergi ke Kekaisaran Jiama untuk tur. Ada cukup banyak bahaya di dalamnya. Dia tidak terlalu rela gadis kecil yang manis ini diseret ke dalamnya. Apakah Anda berpikir untuk tidak membantu saya menyempurnakan pil transformasi tubuh? Anda pembohong, apakah Anda mencari pemukulan?
Ziyan segera mengangkat alis kecilnya saat melihat Xiao Yan ragu-ragu. Dia mengepalkan tangan kecilnya dan menatap Xiao Yan dengan marah. Dia merasa kesal karena tinggal di akademi dalam selama bertahun-tahun. Secara alami, dia perlu menangkap kesempatan ini untuk pergi dan menjelajah ke dunia luar. Yang terpenting, dia tidak perlu makan bahan obat yang mengerikan itu dengan mengikuti di samping Xiao Yan. Tentu saja, dia secara alami menyembunyikan kata-kata ini di dalam hatinya. Dia pasti perlu mencari alasan yang paling benar. Xiao Yan merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat dihadapkan dengan tatapan marah Ziyan yang lucu. Dia merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa jika kamu mengikutiku. Namun, Anda harus setuju bahwa Anda akan mendengarkan semua yang saya katakan. Jika tidak, aku akan mengirimmu kembali." Meskipun gadis kecil itu naif, tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. Sepertinya kekuatan menakutkannya telah meningkat pesat setelah tidak bertemu selama 2 tahun. Kekuatan aneh semacam itu kemungkinan adalah sesuatu yang akan menyebabkan bahkan seorang elit Do Huang menderita jika mereka bertabrakan secara langsung. "Ci, aku tidak takut padamu." Ekspresi sombong muncul di wajah Ziyan saat dia mendengar jawaban Xiao Yan. Namun, dia meringkuk mulutnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Xiao Yan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Hu Jia dan Wu Hao di samping. Dia merenung sejenak sebelum berbicara perlahan, "Kupikir kalian berdua seharusnya sudah mendengar kabar. Saya telah membentuk faksi bernama Gerbang Xiao di dalam wilayah Sudut Hitam. Gerbang Pan Academy mungkin memiliki potensi yang tidak terbatas, tetapi ada kelemahan alami dalam pengelolaannya. Para siswa akan pergi setelah mereka lulus. Selain itu, energi api di akademi dalam juga akan gagal memberi mereka sarana untuk bertahan hidup di dunia luar. Oleh karena itu, saya ingin Anda memberi perhatian. Anda dapat memperkenalkan siswa yang telah lulus di masa depan ke dalam Gerbang Xiao. Tentu saja, ini sepenuhnya sukarela. Tidak perlu mencoba dan memaksa mereka jika mereka tidak mau." Xiao Yan selalu melihat potensi Pan's Gate dengan serius. Sebagian besar siswa yang bisa masuk akademi dalam adalah orang-orang yang memiliki bakat hebat. Jika mereka dipersiapkan dengan baik, mereka pasti akan mendapatkan prestasi di masa depan. Ini akan menjadi kekuatan potensial yang sangat besar jika dia bisa mengumpulkannya. Bergabung dengan Xiao Gate, bukankah ini sedikit tidak pantas? Karena Gerbang Xiao didirikan di wilayah Sudut Hitam, itu dapat dianggap sebagai faksi dari wilayah Sudut Hitam. Anda juga harus menyadari bahwa tempat itu selalu menjadi tabu yang dalam di antara siswa Akademi Jianan. Wu Hao dan Hu Jia mengerutkan alis mereka, dan menyuarakan pikiran mereka saat mendengar ini. "Hehehe, saya secara alami menyadari hal ini. Namun telah terjadi gesekan berulang antara Akademi Jianan dan wilayah Sudut Hitam. Selama waktu seperti itu, menjaga dari wilayah Sudut Hitam bukanlah solusi jangka panjang. Jika Gerbang Xiao bisa berkembang di masa depan dan cukup banyak anggotanya adalah siswa yang lulus dari Akademi Dalam, menurutmu apakah faksi ini akan bertindak dengan cara yang bersahabat atau bermusuhan ketika mereka bertemu kelompok dari Akademi Dalam? Siapa yang pergi berlatih?" Xiao Yan tertawa pelan dan perlahan bertanya. Selain itu, setelah Gerbang Xiao secara bertahap terbentuk di masa depan, bahkan mungkin bisa bertindak sebagai perantara untuk mengatur hubungan antara Akademi Jianan dan wilayah Sudut Hitam. Wu Hao dan Hu Jia mengerutkan kening saat mereka berpikir dalam-dalam. Mereka secara alami tahu bahwa faksi di dalam akademi ini tidak memiliki ketegasan sekte dan geng di dunia luar. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka masih pelajar. Itu tidak mungkin untuk menerapkan aturan pengkhianat untuk sekte Do. Tindakan Xiao Yan ini adalah mengubah Gerbang Pan menjadi reservoir bakat untuk Gerbang Xiao. Menjadi faksi dari wilayah Sudut Hitam, berbagai aturan di dalam Gerbang Xiao pasti sangat ketat. Kemampuan mobilisasi keseluruhan dari faksi semacam ini secara alami akan melebihi Pan's Gate sebanyak 10 atau bahkan 100 kali lipat. Tidaklah buruk jika mereka saat ini dapat membuat rencana untuk masa depan ketika mereka harus meninggalkan Akademi Jianan. Jika kamu khawatir, kalian berdua dapat mengelola Gerbang Xiao untuk sementara, yang kekurangan seseorang untuk mengelolanya selama periode ini saat aku pergi. Dengan cara ini, Anda berdua akan lebih memahami implikasi dari ini. Xiao Yan tersenyum saat dia menyarankan. Anda adalah pemimpin sejati dari Pan's Gate.
Anda memiliki hak untuk membuat keputusan seperti itu karena Anda memiliki pemikiran seperti itu, kami akan mematuhimu. Wu Hao dan Hu Jia tersenyum. Mereka merenung sejenak sebelum mereka mengangguk dan berbicara. Punch Gate akan tersebar jika bukan karena kalian. Apa hubungannya dengan saya? Xiao Yan menghela nafas. Jika bukan karena reputasi yang telah kamu kumpulkan, apa gunanya mengandalkan kita berdua? Wu Hao menggelengkan kepalanya. Meskipun Xiao Yan jarang berpartisipasi dalam masalah tentang gerbang PAN, mereka jelas tahu bahwa kemungkinan gerbang PAN tidak mungkin mencapai ukuran ini tanpa reputasi Xiao Yan. Posisi Xiao Yan di hati semua anggota Punch Gate terlihat jelas dari keributan yang terjadi saat Xiao Yan kembali. Kalian berdua tidak perlu saling menyanjung. Mari kita lakukan apa yang dikatakan Xiao Yan sehubungan dengan masalah ini. Wu Hao dan kekuatanku terlalu lemah, dan kami sepertinya tidak akan banyak membantu jika kami mengikutimu ke Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, kami akan tetap tinggal untuk mengelola gerbang PAN dan mencoba memahami gerbang Xiao. Kami akan datang dan membantu Anda saat kami melakukan terobosan ke kelas Dowang. Hu Jia memutar matanya dan segera setuju. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia juga perlahan menghela nafas lega di dalam hatinya. Yang paling penting adalah gerbang PAN telah diselesaikan dengan benar. Ini memang memungkinkan dia untuk melepaskan batu berat di hatinya. Selanjutnya, dia akan diam-diam menunggu selama 2 bulan, dan menunggu Xiao Li mengumpulkan semua pembantu di ujungnya. Setelah itu, rencana pengembalian akan dimulai secara resmi. Xiao Yan benar-benar santai setelah dia menyelesaikan Punch Gate dengan benar. Karena Xiao Li masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan para pembantu di ujungnya, Xiao Yan yang benar-benar santai tidak bergerak untuk meninggalkan Akademi Dalam. Berita bahwa Xiao Yan akan pergi tidak menyebar. Ini karena Wu Hao dan yang lainnya tahu bahwa begitu berita ini diketahui oleh orang-orang di dalam Punch Gate, tidak dapat dihindari bahwa banyak orang akan kecewa. Bagaimanapun, Xiao Yan sering menghilang. Itu adalah masalah umum baginya untuk menghilang selama beberapa bulan. Karenanya, menyembunyikannya juga akan sangat mudah. Mungkin lebih baik mengumumkan berita ini di masa mendatang ketika waktunya telah tiba. Xiao Yan dengan tenang tetap berada di Akademi Dalam selama periode waktu berikutnya. Dia kadang-kadang akan memperbaiki beberapa pil obat tingkat rendah di depan umum dan memperlakukannya sebagai hadiah yang dia berikan kepada anggota Punch Gate yang membentuk penonton di sekitarnya. Tak terhitung banyaknya orang akan datang dan mengamati setiap kali dia mengolah pil obat. Meskipun jumlah alkemis yang direkrut Punch Gate saat ini tidak sedikit, bahkan para alkemis di dalam Punch Gate merasakan keingintahuan yang besar terhadap pemimpin yang memegang gelar alkemis top dalam Akademi Dalam. Bagaimanapun, sebagian besar siswa baru belum pernah melihat kompetisi penyulingan pil obat yang sering dipuji antara Xiao Yan dan pemimpin geng obat saat itu. Lin Yan datang dan menemukannya dengan wajah penuh senyum licik selama salah satu hari ketika Xiao Yan menunggu dengan malas. Setelah itu, mantan menyeretnya keluar dari Punch Gate dan membawanya ke arena pertarungan Akademi Dalam yang selalu berisik. Arena pertarungan Akademi Dalam adalah tempat paling populer di seluruh Akademi Dalam. Ada banyak sekali orang yang menyeka peluh mereka di tempat ini. Pemenang akan menikmati sorak-sorai, kehormatan, atau peringkat sementara yang kalah hanya bisa menarik diri dalam kekecewaan tanpa harapan sebelum menahan amarah mereka untuk berlatih, mengantisipasi hari di mana mereka bisa membalas lawan mereka. Arena besar itu, bagaimanapun, kosong saat Xiao Yan memasuki tempat itu. Pertarungan tanpa akhir yang biasa telah menghilang. Sebaliknya, platform tinggi di sekitarnya dipenuhi dengan kepala manusia yang padat. Percakapan pribadi seperti lalat yang tak terhitung jumlahnya yang berdengung di arena pertarungan. Suara mendengung ini tiba-tiba menghilang saat Xiao Yan memasuki area tersebut. Banyak tatapan secara bertahap menjadi panas. Sesaat kemudian sorakan seperti guntur terdengar di samping telinganya. Kamu apa yang kamu pikirkan untuk lakukan? Jangan bilang kalau kamu ingin bertarung denganku di sini. Suara intens menyebabkan Xiao Yan merajut alisnya saat dia tanpa daya berbicara dengan Lin Yan di sampingnya. Saya tidak ingin menerima pukulan. Namun, orang yang ingin menerima pukulan adalah orang lain. Lin Yan tertawa terbahak-bahak. Dia segera mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Suara tepuk tangan yang keras muncul di sekitar arena. Dua sosok manusia tiba-tiba bergegas keluar sebelum berkedip dan muncul di arena pertarungan di bawah.
Tatapan Xiao Yan melayang. Dia tercengang saat menyadari bahwa dua orang di bawah ini secara mengejutkan adalah Lin Xiuya dan Liu Qing. Kedua orang ini, Xiao Yan bertanya dengan cara tertegun sambil mengamati tatapan bersemangat Lin Xiuya dan Liu Qing saat mereka mengangkat kepala ke bawah. Saya tahu bahwa Anda harus membutuhkan cukup banyak pembantu ketika Anda kembali ke Kekaisaran Jia Ma kali ini. Oleh karena itu, saya telah memberitahu kedua orang ini tentang masalah Anda. Tentu saja, saya tidak mengungkapkan niat untuk mengundang mereka. Namun, kedua orang ini mengajukan diri dengan mengatakan bahwa mereka juga akan mengikuti Anda ke Kekaisaran Jia Ma untuk mengalami apa yang disebut Mystic Cloud Sect jika Anda bisa mengalahkan mereka berdua. Lin Yan mengangkat bahunya dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan terkejut. Dia segera menatap kedua orang itu dengan heran. Sangat normal bagi Lin Yan untuk mengikutinya ke Kekaisaran Jia Ma. Bagaimanapun, yang terakhir sudah menyebutkannya saat itu. Namun, kedua orang ini sebenarnya juga. Hihi, sebagian besar teman lama yang ada di sini saat itu sudah meninggalkan Akademi Dalam. Tidak ada artinya lagi untuk terus tinggal di sini sekarang. Sebenarnya, kelompok orang-orang itu pada waktu itu sangat mengagumimu. Kedua orang ini biasanya bersikap sangat sombong tetapi mereka juga memiliki pemikiran yang sama terhadap Anda. Dari sudut pandang tertentu, mereka juga menganggap Anda sebagai seseorang yang bisa mereka berteman. Lin Yan tersenyum dan menjelaskan. Jika kamu juga berpikir bahwa kedua orang ini layak untuk dijadikan teman, kamu harus menyetujui permintaan mereka. Selain itu, Anda tidak boleh menahan apapun dan dengan kejam memukuli mereka. Benar, Xiao Yan, kalahkan kedua orang ini. Kedua orang ini mempertahankan persentase kemenangan tertinggi dalam arena pertarungan. Anda akan segera pergi. Tinggalkan tanda yang sulit dilampaui oleh orang lain. Seorang anak muda harus melakukan beberapa hal gila. Tawa tiba-tiba terdengar dari belakang. Xiao Yan berbalik dan melihat bahwa itu sebenarnya Wu Hao, Xiao Yu, dan sekelompok besar orang. Dari ekspresi-ekspresi mereka, sepertinya mereka sudah menyadari hal ini jauh sebelumnya. Xiao Yan melihat ekspresi Lin Yan yang agak serius dan kemudian wajah Wu Hao yang menyemangati dan yang lainnya. Dia tercengang. Sesaat kemudian, dia tersenyum dan mengangguk sebelum berkata, karena ini masalahnya, saya akan dengan kejam meratakan kedua orang ini. Sebenarnya, saya punya keinginan untuk melakukan ini saat itu. Namun, saya tidak memiliki kemampuan. Jari kaki Xiao Yan ditekan ke tanah setelah mengatakan ini. Tubuhnya membalik pagar pembatas dan bergegas ke bawah seperti bayangan, muncul di arena dalam sekejap. Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum saat dia melihat wajah mereka berdua yang agak bersemangat. Dia mengepalkan tinjunya dan suara kacang pecah mulai terdengar. Sorakan yang bisa memindahkan gunung dan membalikkan lautan terdengar dari galeri tontonan saat Xiao Yan memasuki arena. Satu orang bertarung melawan dua tetua akademi dalam kelas Do Wang. Line-up yang sangat menarik ini adalah sesuatu yang jarang muncul di dalam fighting arena. Tiga orang yang muncul adalah orang-orang paling menonjol dari peringkat kuat saat itu. Warna legendaris Xiao Yan saat ini di dalam Akademi Dalam adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Lin Xiuya dan Liu Qing juga berada di tiga besar di peringkat kuat saat itu. Sekarang, keduanya ada di antara sesepuh dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Dengan keduanya bergandengan tangan, kemungkinan mereka hampir tidak bisa bertarung melawan elit Do Huang. Xiao Yan, jangan menahan apapun kali ini. Liu Qing dan saya juga akan melepaskan semua kekuatan kami. Lin Xiuya melihat wajah tersenyum dari pemuda berjubah hitam yang berdiri tepat di depannya saat dia tertawa. Kami akan menjadi pejuangmu jika kamu mengalahkan kami berdua, kata Liu Qing. Tatapannya liar dan panas saat dia mengamati Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia segera mengulurkan isyarat tangan ke arah mereka berdua dan tertawa, 10 pertukaran. Jika saya tidak dapat mengirim Anda berdua dalam 10 pertukaran, itu bisa dianggap kerugian saya. Hihi, arogan sekali. Bahkan tetua pertama hadir dalam pertarungan ini. Jangan sampai menggigit lidahmu. Lin Xiuya menunjuk ke bagian tertentu dari galeri tontonan sambil terkekeh. Tatapan Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjuk Lin Xiuya dan melihat ke arahnya. Dia memang melihat Suqian dan sesepuh akademi dalam duduk dan menunggu di tempat itu. Mereka tersenyum sambil melihat arena di bawah. Kalian semua, apakah kalian semua bebas?
Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk melihat kedua orang itu. Dia berbicara sambil menyeringai, namun, ini masih 10 langkah. Lin Xiuya dan Liu Qing mengangkat alis mereka saat mendengar kata-kata ini. Mereka langsung tertawa. Doki yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh mereka. Masing-masing mengambil satu langkah ke samping. Meskipun ini tampak seperti langkah acak, itu menyebabkan kejutan melintas di mata Xiao Yan. Dengan posisi berdiri ini, kedua orang ini bisa secara bersamaan menangani serangan yang dilancarkan lawan dari sudut manapun. Kapan kerjasama antara keduanya mencapai tingkat yang begitu besar? Tidak heran mereka berani menjadi sombong ini. Mereka memiliki beberapa kartu di lengan baju mereka. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Doki hijau tua merembes dari setiap bagian tubuhnya. Setelah itu, ia berlari melalui jalur Qi-nya dengan cara seperti toren. Perasaan energi yang kuat memenuhi setiap sel di bawah kulit Xiao Yan. Sorak-sorai orang-orang di galeri tontonan sekitarnya menjadi lebih keras saat mereka mengalami 3 aura kuat yang tiba-tiba melonjak. Banyak wajah orang yang memerah karena kehebohan menyaksikan persaingan yang sengit. Apakah kamu siap? Xiao Yan menghadapi dua lainnya dan dengan lembut bertanya. Lin Xiuya dan Liu Qing menggunakan tindakan mereka untuk menjawab pertanyaan Xiao Yan. Kedua sosok itu berguncang dan berubah menjadi dua garis samar yang tidak bisa dipisahkan. Akhirnya, mereka berubah menjadi busur yang agak misterius saat mereka bergegas menuju Xiao Yan. Kecepatan yang cukup bagus. Xiao Yan tersenyum saat dia melirik dua sosok buram yang bergegas. Tubuhnya tidak bergerak. Sesaat kemudian, dua angin tiba-tiba mencapai dia. Kekuatan tajam membawa suara menusuk telinga yang merobek udara. Satu datang dari atas dan yang lainnya di bawah saat mereka menyerang Xiao Yan. Posisi menyerang Lin Xiuya dan Liu Qing agak rumit. Dengan satu di atas dan satu di bawah, mereka menyerang dua tempat yang akan sulit ditangani Xiao Yan. Jika Xiao Yan hanya bertahan di satu lokasi, dia pasti akan dipukul dari tempat lain. Di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh patung seperti Xiao Yan tiba-tiba bergetar saat angin dari kedua tinju hendak menghubunginya. Segera, semua orang tercengang saat mereka melihat dua kaki ilusi melayang ke kedua sisi. Kedua kaki ilusi itu tampak seperti substansi seperti akan bertabrakan dengan tinju Lin Xiuya dan Liu Qing dan langsung melepaskan energi yang sangat menakutkan. Pertukaran pertama. Blar. Suara rendah dan teredam muncul di arena. Sebuah kekuatan yang kuat dilepaskan dengan cara seperti toren pada saat itu, menyebabkan sosok Lin Xiuya dan Liu Qing secara eksplosif mundur dengan lebih dari 10 langkah. Mereka masing-masing meninggalkan jejak kaki yang dalam setiap kali kaki mereka menyentuh tanah. Orang ini, betapa menakutkan kecepatan dan kekuatan. Liu Qing menstabilkan tubuhnya saat sebuah pikiran melintas di hatinya. Pori-pori di sekujur tubuhnya tiba-tiba menyusut. Dengan segera, garis hitam tiba-tiba muncul di matanya seolah-olah itu telah melewati celah di angkasa. Reaksi Liu Qing juga cepat ketika bayangan hitam muncul. Kakinya melangkah maju dan sosoknya yang tinggi dan kuat dengan cepat mundur. Sosok hitam itu muncul dan Xiao Yan tersenyum. Kakinya melebar ke arah Liu Qing yang dengan cepat menarik diri. Segera, kekuatan hisap liar yang tak terlihat melonjak keluar. Liu Qing dengan cepat menarik tubuhnya segera melambat di bawah kekuatan hisap liar yang ganas itu. Namun, tanpa menunggu dia meningkatkan kekuatannya untuk menarik kembali, kekuatan isapnya tiba-tiba menghilang. Sebuah gaya dorong yang kuat dengan cepat mengikuti, mengguncang sosok itu sampai bergerak mundur dengan cepat. Kakinya juga membuat bekas luka panjang di tanah. Pertukaran kedua. Doki melonjak keluar dari tubuh Liu Qing dan menghilangkan sesak di dada yang disebabkan oleh kekuatan hisap dan kejang. Dia menoleh dan melirik garis batas, hanya 2 hingga 3 meter di belakangnya. Beberapa keringat dingin tanpa sadar muncul di dahinya. Dia hampir terlempar keluar dari garis batas. Sekarang bukan waktunya untuk bersukacita. Sedikit tawa tiba-tiba ditransmisikan tepat saat Liu Qing menghela nafas lega. Raungan seperti guntur samar terdengar dan sosok hitam muncul di depan Liu Qing dengan cara yang sekali lagi menyebabkan semua orang tercengang. Great Rift Coffin Splitting Claw. Ekspresi Liu Qing tenggelam saat melihat Xiao Yan hendak mendekatinya. Tangannya yang sedang menyeduh Doki tiba-tiba terulur. Doki membungkus tangannya dan mencelupnya menjadi sesuatu seperti cakar tangan logam.
Itu membawa fluktuasi udara saat itu dengan keras mencakar dada Xiao Yan. Xiao Yan tidak mengelak saat dia melihat Liu Qing yang telah menunjukkan gerakan terbaiknya. Jarinya terulur dengan cara yang aneh. Setelah itu menjentik beberapa kali. Udara yang dibawa oleh jari yang menjentikkan itu seperti bola meriam tak terlihat yang berulang kali menghantam cakar tangan Liu Qing, benar-benar menetralkan kekuatan menakutkan yang dibawanya. Pertukaran ketiga. Rasa sakit menusuk samar-samar ditularkan dari tangan Liu Qing saat dia terus-menerus diserang oleh udara yang dijentikkan Xiao Yan. Namun, dia tidak menunjukkan niat untuk menarik telapak tangannya dan mundur. Dia membawa aura yang ganas dan langsung menerkam ke sisi tangan Xiao Yan. Cakarnya tiba-tiba mengubah pendiriannya saat dia mengulurkan dan dengan kuat meraih kedua tangan Xiao Yan. Lakukan. Liu Qing tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah setelah meraih kedua tangan Xiao Yan. Angin bertiup melewati punggung Xiao Yan saat raungan Liu Qing terdengar. Tubuh Lin Xiuya bersinar dan muncul. Tangannya terkepal erat saat bilah hijau pucat berputar di sekitar mereka tanpa henti. Segera, mereka menjadi seperti tombak panjang tajam yang dengan marah menghantam punggung Xiao Yan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba tak terduga di dalam arena menyebabkan gelombang seruan segera muncul di galeri tontonan. Sekarang tangan Xiao Yan diikat, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri dari serangan Lin Xiuya. Tangan seperti pisau Lin Xiuya akhirnya akan menggapai dan menghantam punggung Xiao Yan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat dia hendak menyerang, tangannya dengan aneh melewati bagian dalam tubuh Xiao Yan. Keributan. Adegan aneh tersebut menyebabkan keributan segera muncul di seluruh arena. Orang ini benar-benar berlatih gerakan 3000 petir sedemikian rupa ya. Su Qian terkejut saat dia melihat pemandangan aneh di bawah. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan lembut bergumam pelan. Ekspresi Liu Xiuya dan Liu Qing berubah secara drastis begitu tangan mantan melewati tubuh Xiao Yan. Liu Qing adalah orang yang paling tidak percaya. Ini karena dia jelas merasakan bahwa Xiao Yan memang benar-benar ditahan olehnya sesaat sebelumnya. Namun, anehnya Xiao Yan menghilang sesaat kemudian. Ini harus menjadi pertukaran kelima kan. Tangan yang agak sedingin es tanpa sadar dan diam-diam menekan dada dan punggung mereka sementara ekspresi keduanya sedang mengalami perubahan drastis. Sedikit es yang dipancarkan menyebabkan semua pori-pori di tubuh kedua orang itu tiba-tiba terbuka lebar. Jika suatu kekuatan dipancarkan dalam posisi ini, kemungkinan Liu Qing dan Lin Xiuya setidaknya akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Tubuh Lin Xiuya dan Liu Qing langsung menegang saat poin fatal mereka tertahan. Keringat mengalir deras dari dahi mereka. Kecepatan orang itu sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Blar. Kekuatan lembut tiba-tiba meletus dan mengguncang Lin Xiuya dan Liu Qing keluar dari arena. Setelah itu, tubuh mereka berguling dengan menyedihkan beberapa kali sebelum stabil. Apakah sudah berakhir? Galeri pengamatan benar-benar sunyi. Hanya tawa lembut Xiao Yan yang terdengar. Banyak orang tidak dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam pertempuran ini. Namun, kecepatan Xiao Yan yang tidak biasa di mana dia secara aneh muncul dan menghilang dalam sekejap menyebabkan semua orang diam-diam merasa kaget. Keheningan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dipecah oleh tepuk tangan. Setelah itu, tepuk tangan seperti guntur yang bisa memindahkan gunung dan membalikkan lautan bergema seperti ledakan. Lin Xiuya dan Liu Qing naik dari tanah. Mereka bertukar pandang satu sama lain, tersenyum pahit, dan menggelengkan kepala. Celahnya terlalu besar. Pada dasarnya tidak ada sedikit pun kesempatan untuk membandingkan. Mereka tidak memiliki sedikit kemungkinan untuk menang di depan kecepatan yang menakutkan tersebut. Orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Saat itu, saya masih bisa bermain habis-habisan sampai kami berdua dikalahkan dengan cedera serius. Sekarang Liu Qing tertawa getir. Wajah Lin Xiuya juga dipenuhi dengan senyum pahit. Meskipun Xiao Yan luar biasa saat itu, dia hanya bisa membuat Lin Xiuya melihatnya sedikit serius. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam 2 hingga 3 tahun, Lin Xiuya sendiri harus mengaguminya. Tidak heran bahkan seorang gadis luar biasa seperti Sun Er menyukainya. Dari kelihatannya sekarang, dia memang memiliki kualifikasi. Lin Xiuya menghela nafas lembut di dalam hatinya saat dia mengamati pemuda di atas panggung yang menunjukkan senyum hangat. Sekian dulur alur cerita Battletron The Heaven Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya.
agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan, dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.